بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menuju majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada setiap langkah kita menuju majelis ini. Dan kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas anugerah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenikmatan dan anugerah yang dari Allah ini merupakan sebuah tonggak penentu keselamatan seorang hamba kita semuanya, jikalau masing-masing dari diri kita bisa menjaganya, bisa membersihkannya dari noda-noda yang mencemarinya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, sehingga beliau menjadi pelita bagi umat manusia, menunjukkan segala macam kebaikan bagi umatnya, serta memperingatkan umatnya dari segala macam kejelekan untuk dijauhi. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian perdana ini kita akan membahas sebuah matan kitab yang itu sebenarnya ringkas, yaitu Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Sebelum kita memulai masuk kepada pembahasan kitab tersebut, alangkah baiknya kita sedikit mengenal siapa sosok Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini. Siapa salah seorang ulama ini? Beliau dikenal dengan Ibnu Abi Zaid, yang tidak lain namanya adalah Abdullah ibn Abi Zaid, Abdullah ibn Abdurrahman, sehingga ayahandanya namanya Abdurrahman, dikenal dengan Abu Zaid, dan beliau namanya adalah Abdullah, sehingga beliau sering dipanggil dengan Ibnu Abi Zaid karena ayahnya disebut Abu Zaid. Disebut Al-Qayrawani karena ini dinisbatkan kepada sebuah kota, yaitu Qayrawan. Di mana Qayrawan itu? Qayrawan itu salah satu kota di benua Afrika, yang tidak lain kalau di peta sekarang itu berada di negara Tunisia. Jadi beliau dinisbatkan kepada kota itu karena beliau tinggal di situ. Dan beliau adalah seorang ulama yang bisa dikatakan memiliki ilmu yang sangat luas sekali, terlebih secara spesifik, terlebih khusus terkait fikihnya Imam Malik, karena beliau memang berada di lingkungan orang-orang yang bermadhab Maliki. Bahkan beliau disebut oleh sebagian ulama sebagai Malik As-Shaghir, artinya Imam Malik yang kecil, yang senior. Kenapa? Karena memang
beliau sangat menguasai sekali fikihnya Imam Malik, sehingga beliau digelari sebagai Imam Malik kecil. Dan beliau termasuk ulama yang juga memiliki perhatian terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau meninggal dunia pada tahun 386 Hijriah. Jadi ini termasuk ulama yang mutaqaddimun, termasuk ulama yang terdahulu sekali. Berarti beliau hidup di abad keempat Hijriah. Jadi sangat lama sekali. Jelas beliau karena memiliki keluasan ilmu terkait fikihnya Imam Malik, beliau memiliki beberapa kitab terkait fikih Imam Malik. Dan di antaranya adalah kitab yang beliau sebut Ar-Risalah. Jadi beliau, di antara karya beliau adalah kitab yang disebut dengan Ar-Risalah. Ar-Risalah ini sejatinya adalah pembahasan masalah fikih terkhusus mazhab Imam Malik. Namun beliau, Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini menyisipkan di awal buku ini sebagai mukaddimah. Dan itulah yang disebut dengan mukaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid. Jadi kita akan membahas mukaddimahnya, bukan kitab risalahnya, tidak. Tetapi yang matan ringkas itu adalah di mukaddimahnya itu. Karena beliau rahimahullah membawakan pada mukaddimah ini bab-bab terkait akidah, sehingga seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwasanya aku ini menulis kitab ini tidak terkhusus terkait dengan fikih, berkaitan dengan amal seseorang, tetapi aku juga menulis sebagai mukaddimah, yaitu yang berkaitan dengan akidah seseorang, yang seharusnya seorang muslim berakidah seperti itu, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga beliau secara umum mengumpulkan di kitab beliau ini Ar-Risalah satu bagian yang berkaitan dengan al-fiqhu al-akbar, fikih yang besar, yaitu yang berkaitan dengan akidah, yang berada di mukaddimah pembukaan risalah beliau ini. Dan setelah itu baru masuk bab-bab fikihnya. Sekilas itu adalah siapa yang disebut Ibnu Abi Zaid dan bagaimana kitab risalah dan mukaddimah beliau. Sehingga kita akan membahas insyaallah mukaddimah risalah beliau ini. Beliau mengawali di mukaddimah atau pembukaan risalah beliau ini dengan mengatakan babun atau babu ma tantiqu bihil alsinatu wa ta'taqiduhul af'idatu min wajibi umurid diyanat. Bab yang mana sepatutnya lisan para hamba itu mengikrarkannya seperti itu, dan juga hati-hati mereka itu meyakininya seperti itu, yang itu bagian dari kewajiban beragama, min wajibi umurid diyanat. Jadi beliau ingin menyampaikan termasuk perkara wajib bagian dari agama yang harus diyakini oleh seseorang dan diikrarkan oleh lisannya. Ini yang beliau ingin sampaikan sebelum membahas bab-bab fikih di risalah beliau ini. Jadi inilah mukaddimahnya. Ada beberapa lembar. Beliau mengatakan min dzalikal imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan. Di antaranya kewajiban urusan beragama ini yang harus diyakini dan diikrarkan oleh lisan adalah beriman, yang itu diyakini oleh hati, wan nutqu bil lisan, dan diikrarkan oleh lisan.
oleh ucapan. Apa yang harus diikrarkan dan juga serta diyakini dalam hati seseorang? Beliau mengatakan annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairuh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilahun, sesembahan wahid yang esa. La ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Wala syabilahu wala nadhira lahu, dan tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jal, dan tidak ada yang menandinginya, yang semisal dengan Allah Azza wa Jal, tidak ada. Wala waladalahu wala walidalahu wala sahibalah. Allah Azza wa Jal tidak memiliki anak, dan Allah Azza wa Jal tidak memiliki orang tua. Tidak beranak, tidak diperanak. Wala sahibatalah, dan tidak memiliki pasangan. Tidak memiliki istri, tidak memiliki pasangan. Wala syarikalahu, dan tidak ada sekutu baginya, yang menandinginya, yang menyerupainya, tidak ada. Hadirin sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam potongan pertama apa yang beliau ungkapkan di awal mukaddimah risalah beliau ini, beliau menunjukkan bahwasanya atau memaparkan bahwasanya seseorang hendaknya berikrar dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya apa yang beliau sampaikan tadi. Dan ini bukan berarti beliau meyakini bahwasanya iman itu hanya sebatas di lisan dan di hati, tidak terungkap di amalan anggota tubuh, tidak. Karena beliau akan nanti bahas apa itu iman di beberapa lembar setelahnya. Beliau jelas mengatakan al-imanu itu an-nutqu bil lisan wal ikhlasu bil qalbi wa al-amalu bil jawarih. Secara tegas beliau mengatakan iman itu adalah diyakini di hati, diikrarkan dengan lisan, dan berupa amal pada anggota badan. Yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsil a'mal. Nanti beliau akan sebutkan itu. Insyaallah pada beberapa pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Beliau mengatakan dan iman itu bisa bertambah karena ada amalannya seseorang hamba, yaitu berupa ketaatan, dan bisa berkurang iman itu, imannya seseorang, karena kurangnya amalan dia, kurangnya ketaatan dia, bahkan justru dia beramal maksiat. Sehingga secara tegas beliau telah mengatakan seperti itu. Jadi tidak difahami di awal kalimat beliau ketika beliau mengatakan al-imanu bil qalbi wa nutqu bil lisan, mengimani di dalam hati dan mengikrar pada lisan, bukan berarti beliau tidak menyebutkan anggota badan pada bab ini, bukan berarti beliau tidak meyakini amalan anggota badan itu bagian dari iman, tidak. Karena secara tertegas beliau pada beberapa lembar setelahnya menegaskan hal itu. Namun di sini beliau ingin menyampaikan bahwasanya yang seharusnya diikrarkan di lisan dan diyakini dalam hati seseorang tentunya nanti akan diiringi dengan amalan adalah hal-hal yang beliau sampaikan di awal risalah ini. Potongan pertama yang telah kita baca dari perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah penegasan tentang uluhiyah Allah Azza wa Jal. Penegasan bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah sesembahan satu-satunya yang berhak disembah, yang esa, hanya Allah Ta'ala. La ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata. Maka apa saja yang itu disembah dan diberi peribadatan dari selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil, tidak hak, tidak benar. Dan tentunya peribadatannya peribadatan yang batil, tidak dibenarkan. Karena seluruh peribadatan
seorang hamba seharusnya hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla semata, karena itu hak Allah semata. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari selain Allah. Maka perkataan Ibnu Abi Zaid, "Annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairuhu," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia semata. Jelas ini sesuai dengan nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla secara tegas menekankan, "Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Wa ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya sesembahan kalian wahai para hamba Allah adalah ilahun wahid, sesembahan yang satu saja, yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ar-Rahmanur Rahim, kecuali Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Sehingga sekali lagi ini menunjukkan pembahasan terkait uluhiyah Allah, penekanan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan karena uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya dan mengutus utusannya untuk merealisasikan dan mendakwahkan yang namanya tauhid uluhiyah. Jadi agar para hamba benar-benar fokus terhadap tauhid uluhiyah, benar-benar hanya beribadah kepada Allah semata, memahaminya seperti itu dan mengamalkannya seperti itu, maka diutuslah para rasul dan diturunkanlah kitab-kitabnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kami tidaklah mengutus satupun rasul sebelum kamu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami sungguhnya telah mengutus pada setiap umat itu rasulan, utusan dari Allah Azza wa Jalla, yang mana seruannya, dakwahnya apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata, beribadahlah kepada Allah semata, dan jauhilah yang namanya taghut, sesembahan selain Allah. Maka ini adalah seruan dakwahan seluruh para rasul. Sehingga ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di antara tujuan besar para rasul diutus di muka bumi adalah untuk menyeru dan mendakwahkan tauhid uluhiyah ini, dan agar para hamba memahaminya dan mengamalkannya. Jangan sampai mereka terjatuh kepada lawannya, yaitu kesyirikan, sehingga menyajikan atau beribadah dan menujukannya kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain secara tegas juga mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan para makhluk kemudian menyebarkannya di muka bumi ini, maka mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan hal ini, memerintahkan manusia untuk beribadah semata kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah.
Dan inilah yang tadi yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Sehingga sekali lagi tauhid uluhiyah adalah seorang hamba benar-benar mentauhidkan Allah dengan amalannya, dengan perbuatan hamba tersebut, yaitu ibadahnya, seperti doa, meminta pertolongan, penyembelihan, nazar, dan banyak sekali macam-macam ibadah. Karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka wajib bagi seluruh makhluk, para hamba Allah, untuk mengkhususkan ibadah ini hanya kepada Allah semata, dan tidak boleh untuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya memberikan peribadatan kepada Allah, kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan di sana juga ada sisi tauhid rububiyah, yang itu adalah keyakinan seorang hamba bahwasanya tidak ada yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rizki, memberikan anak, yang menurunkan hujan, dan seluruh urusan di alam semesta ini, yang mematikan dan yang menghidupkan, yang bisa memberikan manfaat dan madarat, kecuali hanya Allah semata. Dan di sana juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada tauhid asma wa sifat, yaitu seseorang hamba hendaknya meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki nama-nama yang bagus, yang sempurna, yang maknanya sangat indah, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna dan indah pula, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang adanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat, ini bukanlah sebuah hal yang diada-adakan dalam beragama atau muhdats yang dimunculkan pada orang-orang belakangan ini, tidak. Bahkan ini disebutkan oleh juga para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mutaqaddimun. Dan salah satunya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini sendiri, pada risalahnya ini kalau kita membaca secara utuh, maka secara sangat jelas beliau membahas tentang tauhid uluhiyah, mengisyaratkan tentang tauhid rububiyah, dan juga ada pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Dan ini diketahui oleh para ulama secara istiqra. Apa itu istiqra? Yaitu penelitian yang mendalam terhadap nas-nas, dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hanya untuk memudahkan kita memahami agama Allah, tidak lain seperti itu. Seperti kalau kita belajar ilmu nahwu, sama mirip. Pemetaan, pembagian ilmu-ilmu, penjelasan secara rinci. Kalau kita belajar ilmu nahwu, suku kata, al-kalimah itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Pembagian-pembagian seperti ini itu wajar dalam pembahasan bidang ilmu, sebatas untuk takribul ulum, memudahkan agar bisa dipahami. Walaupun Rasulullah SAW jelas tidak akan mengajarkan al-kalimah itu ismun wa harfun wa fi'lun, ya tidak ada. Tetapi ini dari mana dipelajari? Dari pembahasan, dari perkataan mereka, dari mereka berbicara, bagaimana orang Arab itu berbicara. Mirip seperti kita belajar seperti ini. Dari mana kita mengetahuinya? Dari istiqra, yaitu penilaian mendalam terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau. Yang itu sebatas pemetaan ilmu saja, perincian ilmu untuk takrib al-ulum ila al-adhan, memudahkan agar bisa dipahami oleh akal kita. Sama seperti pembahasan ilmu, cabang ilmu yang lain lah, usulul fiqh, mustalahul hadis, dan seterusnya. Ya dulu gak ada namanya mustalahul hadis atau ilmu usul fikih dengan nama seperti itu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi pokoknya, asal usulnya itu sudah ada. Ulama belakangan merinci, memetakan, menjelaskan lebih detail. Ini disebut ini. Tetapi itu semuanya sudah ada dalam perkataan-perkataan mereka.
Itu saja yang dilakukan oleh para ulama, yaitu untuk memudahkan kita memahaminya. Dan itu bukan sembarangan, tetapi sesuai dengan istiqra' tadi, penelitian yang mendalam terhadap dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Taruhlah kita ambil contoh yang simpel saja. Ketika kita membaca Al-Fatihah, maka kita dapati ketika kita membaca Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Maka pada ayat ini sejatinya mengandung jenis-jenis tauhid ini. Ada tauhid uluhiyah. Mengapa? Karena kita menyandarkan segala puji bagi Allah. Dan ini termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Dan itu untuk Allah semata. Kemudian Rabbul Alamin. Ini jelas terkait dengan rububiyah Allah. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah zat satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, yang memilikinya, yang mengaturnya. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi di alam semesta ini, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Enggak bisa, pasti terjadi. Enggak bisa meleset. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki enggak bakalan terjadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya Ibnu Abbas ketika beliau memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, walau annal ummata ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah Ibnu Abbas bahwa kalau seluruh manusia, seluruh umat, seluruh makhluk itu sepakat berkumpul untuk apa? Menyederaimu, menyelakaimu, memberikan madarat kepadamu, maka mereka sejatinya tidak bakalan bisa menyelakaimu, memberikan madarat kepadamu, hanya kecuali sebatas apa yang telah Allah tentukan, takdirkan, tulis bahwasanya itu menimpamu. Kalau Allah takdirkan tidak menimpamu, enggak bakalan menimpamu. Walau anal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Begitu sebaliknya, jikalau seluruh umat, seluruh makhluk, seluruh manusia bersepakat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tentu sejatinya mereka tidak bakalan bisa memberikan manfaat itu kepadamu kecuali sebatas apa yang telah Allah tentukan bahwasanya itu adalah bagian dari manfaatmu. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Maka apa yang Allah telah tentukan itu bakalan menimpamu, maka tidak bakalan meleset. Dan begitu sebaliknya, dan apa yang Allah tentukan itu tidak menimpamu, ya bakalan tidak menimpamu sama sekali. Dan maka seluruh rizki, ya, hidup mati kita berada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah sudah menentukannya, sehingga rizki kita sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal. Bagian kita sudah mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menentukan hal itu semuanya sesuai dengan hikmah dan keadilan beliau. Karena beliau adalah Hakim, zat yang maha bijaksana, memiliki hikmah balighah. Mengapa memberikan fulan A seperti ini, mengapa memberikan fulan B seperti ini? Itu semuanya adalah hikmah. Ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mungkin tidak bisa memahaminya, tidak mengerti mengapa, tetapi jelas Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menentukan hal itu ada hikmahnya. Dan beliau tidak mendolimi. Beliau benar-benar Allah Azza wa Jal tidak mendolimi. Allah Azza wa Jal berbuat adil. Maka ketentuan Allah Azza wa Jal ini sifatnya memiliki hikmah dan keadilan. Kemudian maka tidak ada tadi Rabbul Alamin, seluruh alam semesta semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jal. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang mengatur semuanya.
Allah lah yang menentukan batas waktunya. Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Ini adalah contoh di antara nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ini sering disebut dalam Al-Quranul Karim. Maka ini berkaitan dengan keyakinan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama yang sangat indah dan memiliki makna, dan namanya memiliki makna yang sangat sempurna. Dan itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang kita terhadap anak kita misalnya tidak seperti kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap para hambanya. Walaupun itu disebut juga sifat kita kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat rahmah, Ar-Rahmanur Rahim, maka jelas rahmatnya Allah sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan rahmatnya kita sebagai makhluk terhadap mungkin anak kita, terhadap bawahan kita atau terhadap sesama, itu sebatas sebagai rahmatnya makhluk yang sangat lemah. Maliki Yaumiddin misalnya. Nah, ini termasuk juga berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Mengapa disebut Yaumiddin, hari pembalasan? Karena artinya adalah jaza. Padahal kita mengetahui Allah juga Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini. Artinya mengapa disebut Yaumiddin saja, yaitu hari pembalasan, hari akhir? Sedangkan dunia, apakah Allah tidak menguasainya? Jelas menguasainya, tentu. Karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tetapi pada ayat ini Maliku Yaumiddin disebutkan Yaumiddin karena ada makna terselubung, yaitu di dunia, di sana ada muncul orang-orang yang takabur, yang sombong, yang seakan-akan bisa menguasai seluruh dunia ini. Maka muncullah misalnya seperti Fir'aun misalnya, yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Dengan kesombongannya, dengan ketakaburannya, dengan keangkuhannya mengatakan seperti itu dengan beraninya. Akulah Rabb kalian yang sangat tinggi. Namun ketika nanti di hari akhir, di hari pembalasan, itu semua tidak ada. Semuanya benar-benar tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya benar-benar menyerah terhadap keputusan Allah Azza wa Jalla. Di dunia mungkin bisa sombong, tetapi di akhirat, di hari pembalasan tidak ada. Maka ditekankan Maliku Yaumiddin. Walaupun Allah Subhanahu wa taala juga menguasai dunia ini, namun ada makna tersebut seperti itu, karena di dunia ternyata ada makhluk-makhluknya yang berbuat sombong, yang menunjukkan keangkuhannya dan ketakaburannya. Sampai ada yang mengatakan seperti tadi, seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang tinggi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Ini juga bentuk tauhid uluhiyah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya kepadamulah ya Allah aku menyembah, kami menyembah, dan kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini adalah bentuk ikrar kita, keyakinan kita, dan itu yang harusnya kita amalkan, bahwasanya kita tidaklah beribadah kecuali kepada Allah semata. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengedepankan iyyaka, ini jelas ada makna yang dimaksudkan. Karena sejatinya kita mengatakan na'buduka, ya Allah kami menyembah kepadamu. Seperti itu asal usulnya. Tetapi ketika ka, yaitu maf'ulnya kalau dalam bahasa nahwu, yaitu kepadamunya, itu kita tarik ke depan menjadi iyyaka na'bud, maka itu ada makna khusus. Artinya peribadahanku ini hanya semata kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Itulah fungsi mengapa dikedepankan. Yang asalnya na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, kemudian dikedepankan kanya menjadi iyyaka, kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah.
Salah satu fungsinya kalau kita belajar susunan bahasa Arab adalah kita mengikrarkan bahwasanya ibadah itu hanya semata kepada Allah. Ini dikenal di lisanil Arab, dikenal dalam bahasa Arab. Begitu pula dengan iyyaka nasta'in yang asalnya nasta'inuka. Ya Allah, kami meminta pertolongan kepadamu. Tetapi ketika ditarik di awal dikedepankan menjadi iyyaka nasta'inu. Kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya artinya hanya kepadamu semata kami berharap, kami meminta pertolongan. Tentunya ini maksudnya pertolongan adalah sesuatu yang memang tidak bisa atau tidak ada yang kuasa untuk mewujudkannya kecuali Allah semata. Nah inilah termasuk takrir tauhid uluhiyah kita. Dan masih banyak sekali kalau kita menilai ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sangat jelas sekali bagaimana sekian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim menjelaskan atau mengisyaratkan tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang mengandung rububiyah dan asma wa sifat. Maknanya ketika seseorang dia benar-benar mentauhidkan Allah dalam artian benar-benar menyembah Allah, tidak menyembah kepada yang lain, dan seluruh amal ibadahnya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jal, maka sejatinya ia telah memiliki keyakinan tentang tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Karena tidaklah ia menyembah semata kepada Allah, hanya kepada Allah saja, kecuali dia telah mengimani bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Allah lah yang menghidupkan dan mewafatkan. Allah lah yang memberikan rizki, yang memberikan anak, begitu seterusnya. Dan tidaklah ia hanya menyembah kepada Allah semata, kecuali dia sebenarnya pada dirinya ada keyakinan Allah Maha melihat. Ini terkait dengan asma Allah Al-Basir dan sifatnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, dan begitu seterusnya yang terkait dengan asma dan sifat Allah. Dan dikatakan oleh para ulama pula bahwasanya ketika seseorang itu telah meyakini, ada pada dirinya keyakinan tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan, yang mewafatkan, dan yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh alam semesta ini, maka seharusnya ketika orang yang sudah seperti ini, seharusnya ia menyembah kepada Allah semata. Oleh karenanya banyak dalam ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir, yaitu tentang mereka seharusnya bertauhid uluhiyah, artinya hanya menyembah kepada selain Allah, tidak berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pada diri kalian itu sejatinya ada keyakinan rububiyah Allah. Kalian meyakini itu, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mewafatkan, yang matinya berikan rizki. Namun mengapa kalian tidak mau menyembah Allah semata? Seharusnya kalau kalian itu sudah pada diri kalian ada keyakinan itu tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang menciptakan kalian, maka seharusnya kalian juga beribadah kepada Allah semata. Seharusnya seperti itu. Inilah yang sering kita dapati pada ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin tentang hal ini. Artinya, mengapa kalian tidak menyembah Allah semata? Kalian berbuat syirik, padahal pada diri kalian ada keyakinan tentang rububiyah Allah. Seharusnya ketika seseorang telah meyakini rububiyah Allah, maka seharusnya ia mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Contohnya ketika Allah Azza wa Jalla
berfirman, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kurang lebih artinya, apakah atau siapa yang menciptakan langit dan bumi seisinya ini yang kalian lihat nih, dan siapa yang menurunkan dari langit bagi kalian air hujan yang dengan itu kami Allah Azza wa Jal menumbuhkan berbagai macam tumbuhan sehingga ada hadaik, ada taman-taman, kebun-kebun, ladang yang menghijau, dzata bahjah yang menghijau, yang merona. Maka nalakum antum bitu syajara, kalian itu tidak mampu untuk menumbuhkannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat rububiyah Allah Azza wa Jal. Yang menciptakan siapa? Yang menurunkan hujan siapa? Yang menumbuhkan siapa? Yang bisa kelihatan tuh sawahnya jadi hijau, ladangnya hijau, kebunnya Masya Allah hijau, banyak tanaman tumbuhan, berbuah, panen dan seterusnya. Itu siapa yang melakukan seperti itu? Maka nalakum antum bitu syajaraha, kalian itu gak mampu untuk seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Allah Azza wa Jal? Itu ada pada keyakinan mereka orang-orang musyrik. Maka kemudian setelah diingatkan tentang sifat rububiyah yang itu mereka tahu tentang hal itu, ada pada diri mereka tentang pengetahuan tentang itu, maka datanglah pertanyaan, a ilahum ma'allah, adakah zat sesembahan yang disembah selain Allah? Itu nggak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali Allah. Terus kalian menyembah pada selain Allah? Ini maksudnya. Maka sekali lagi yang tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim itu menegaskan tentang tauhid uluhiyah dengan dalil tauhid rububiyah. Dalam artian kalian tahu tentang rububiyah Allah. Tidak ada yang bisa seperti ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Namun mengapa kalian tetap berbuat syirik? Mengapa tetap beribadah kepada selain Allah? Mengapa kalian menyembah kepada selain Allah? A ilahum ma'allah. Apakah setelah ini semua kalian mengetahuinya, kalian melihatnya, kalian menyadarinya, apakah ada sesembahan selain Allah yang berhak disembah? Balhum qaumun ya'dilun, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang musyrik ini adalah orang-orang kaum yang ya'dilun. Artinya mereka meninggalkan yang hak, meninggalkan tauhid dan mengambil kesyirikan, condong kepada kesyirikan. Ini salah satu ayat saja terkait bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajak mereka berfikir, mengajak mereka untuk sadar apa yang mereka rasakan, yang mereka lihat, yang mereka fahami terkait rububiyah Allah. Maka itu seharusnya menjadikan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam artian untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Mengapa harus beribadah kepada selain Allah? Padahal selain Allah tidak bisa untuk seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya. Maka sekali lagi Allah Azza wa Jalla menegaskan dan memberikan kepada orang-orang musyrik tentang kesadaran mereka, tentang pengertian mereka bahwasanya mereka itu sadar akan hal ini tentang rububiyah Allah, tetapi mengapa tetap melakukan kesyirikan kepada Allah? Justru seharusnya ketika orang sadar tentang rububiyah Allah, maka ia seharusnya bertauhid kepada Allah dengan benar, artinya tauhid uluhiyah dalam artian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, "Anallaha ilahun wahid la ilaha ghairuh." Ini adalah penegasan terkait kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah itu sendiri. Dan la ilaha illallah adalah sebuah
kalimat yang terdiri dari dua rukun asas, yaitu la ilah dan illallah. La ilah adalah peniadaan atau penafian, artinya kita meyakini tidak ada ilah, sesembahan, Tuhan yang berhak disembah. Ini adalah peniadaan. Illallah adalah itsbat, artinya kita menetapkan bahwasanya yang berhak disembah itu hanya Allah semata. Jadi la ilaha illallah terdiri dari dua rukun asas pada kalimat itu. Yang pertama adalah kita meniadakan, menafikan peribadatan kepada selain Allah, dan kita juga menetapkan bahwasanya peribadatan dan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah semata. Karena di sana ada sesembahan yang itu disembah selain Allah, namun itu adalah sembahan yang batil, tidak hak, tidak benar, dan tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diberikan ibadah. Oleh karenanya orang-orang kafir dahulu diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Orang-orang kafir dahulu, orang-orang musyrik dahulu itu terheran ketika Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW mendakwakan tauhid, mengajak mereka, menyeru mereka untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad ini yang menyeru kita ini menjadikan alihah, sesembahan yang banyak, karena dulu mereka menyembah banyak sesembahan, dijadikan hanya satu saja, ilahan wahida, yaitu Allah saja. Apakah seperti itu Muhammad dakwahnya? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sesuatu yang mengherankan, ujab. Jadi mereka terheran-heran, mengapa Muhammad seperti itu? Mengapa Muhammad seperti itu? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang tentunya ujab, yang aneh, yang heran, yang mengherankan kita, sesuatu yang aneh. Jadi bukan berarti la ilah tidak ada sesembahan selain Allah, tidak. Karena faktanya di dunia bisa dilihat bahwasanya di sana ada sesuatu selain Allah yang memang disembah, yang diberikan ibadah, dan itulah yang diikrarkan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Aja'alal alihata, banyak sesembahan. Maka maknanya la ilah artinya tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah. Ai la ma'buda bihaqqin, maksudnya. Dan itu sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan perkataan orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik kafir Quraisy, dan juga sesuai dengan firman Allah yang lain, dzalika annama yad'una min dunillahi wal batil. Dan apa yang diseru disembah selain Allah itu adalah batil, sembahan yang batil, bukan hak. Maka al-ma'bud al-haq atau al-ma'bud bihaq, sesuatu yang atau sesembahan yang berhak disembah, yang itu hak adalah Allah semata, yang lain adalah sesembahan yang batil. Nah, inilah makna la ilaha illallah itu sendiri, dan itulah yang ditekankan oleh Ibnu Abi Zaid di awal permulaan mukaddimah risalahnya ini. Jadi beliau menekankan tentang tauhid uluhiyahnya ini, menekankan tentang tauhid uluhiyah ini sangat penting sekali, sesuai karena itu adalah keselamatan seorang hamba. Jikalau seseorang meninggal dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhid kepada Allah, maka sangat-sangat diharapkan dia selamat dari neraka. Tetapi jikalau dia meninggal dunia tidak seperti itu, maka dalam keadaan musyrik, meninggal dalam dunia dalam keadaan musyrik kepada Allah, meninggal dalam keadaan kufur, statusnya musyrik atau kafir, maka ini sangat celaka bagi dirinya. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita insya Allah akan
bahas pada pertemuan yang mendatang terkait lanjutan perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani tentang tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang benar-benar meyakini Allah Azza wa Jal adalah Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta, yang mengatur seluruh urusan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, dan juga meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah zat yang memiliki nama-nama, sifat yang sempurna, yang indah sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jal, sesuai dengan kekuatan dan kemuliaan Allah Azza wa Jal, dan juga kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar meyakini dan merealisasikan tauhid uluhiyah dengan kita beribadah hanya kepada Allah semata, tidak mencampurkannya dengan kesyirikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.